Halo, selamat malam semuanya. Malam kali ini kita mau share tentang cowok yang patut dijadikan suami. Iya, kebetulan saya juga lagi cari suami. Gitu ya kan. Jadi Nabila, jangan pikir ya, ini yang ngantri udah banyak, gitu kan? Ngantri kayak ngantri sembako Kayak gitu ya. sembako. Jadi kalau menurut Nabila nih, cowok yang pantas untuk dijadiin suami itu apa sih? Oh iya Kak, yang pertama tuh aku punya kriteria yang paling penting itu dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya sekedar lahir, tapi juga bertanggung jawab secara batin. Oke, jadi nggak sekedar ngasih nafkah doang ya? Iya benar Kak, tapi juga secara kasih sayang, mungkin perhatian, seperti itu Kak. Jadi harus memang benar-benar ada ngasih tanggung jawab selain dari sisi nafkah itu kan wajib ya, iya. material, tapi juga dari hati. Iya benar. Oke. Jadi kalau selain kalau tanggung jawab aja sih nggak cukup ya Nabila kayaknya ya. benar. Jadi harus ada komitmen juga sih. Iya. Jadi memang kalau cowok itu selain daripada dilihat tanggung jawabnya, dia tanggung jawab nggak? Tapi bisa juga dilihat dari sisi apa namanya itu kayak komitmen ya. Dia bisa jaga komitmennya nggak gitu. Kadang kan ada beberapa cowok yang hari ini bilang A, besoknya bilang B. Yeah. Masih kayak ngambang-ngambang gitu ya Kak, masih belum jelas gitu. Ya kalau kamu sendiri ngelihat cowok yang ibarat kata mencela-mencela ya gitu kan? Iya nggak serius, kayak dia dalam kehidupannya pun nggak serius, apalagi nanti dalam berhubungan seperti itu Kak. Nah, dalam rumah tangga ya. Jadi kayak kalau misal ada cowok seperti itu mungkin masih labil ya Kak. Masih labil. Iya, masih labil, masih belum bisa dipegang Omongannya, komitmennya. Jadi kalau kamu lihat cowok seperti itu, mending itu nanti iya, dipinggirin lah ya. Dipinggirin lah ya. Dikat. Oke, selain itu Nabila. Selain tadi Selain bisa jaga komitmen. komitmen, yaitu punya goals atau tujuan yang jelas dalam hidupnya maupun ketika nanti kita berumah tangga seperti itu Kak. Oke, Jadi itu harus tujuannya. dari awal harus punya tujuan nih. Tujuanku punya pasangan itu buat apa? Buat main-main kah? Atau buat serius? Atau buat dijadikan istri? Atau seperti apa? Jadi harus dari awal punya tujuan yang jelas. Oke, Seperti jadi itu. katakanlah mau nikah nih. Nikahnya kapan? Nah. Itu kan ada jelas. Meskipun nggak bisa nentuin tanggalnya, setidaknya kan ada kayak tahun ini aku mau nikah nih. Ada target ya Kak. Ada yang- targetnya. yang Nanti setelah nikah nanti kedepannya mau seperti apa gitu kan? Apakah mau tinggal di rumah sendiri atau ikut orang tua? Kalau ikut orang tua plannya seperti apa? Kalau tinggal di rumah sendiri plannya bagaimana? Jadi setidaknya perempuan itu bisa dibikin nyaman ya. Iya. Aman lah, ada rasa aman Iya. ya. Punya calon suami atau calon pasangan yang punya tujuan yang jelas, punya gambarannya jelas ke depannya Iya, seperti apa. benar, Kak. Nggak sekedar angan-angan Angan-angan, iya. atau mungkin Cuman cita-cita Cita-citanya. yang nggak tahu itu Iya. bisa terjadi atau enggak. kayak atau mungkin kalau ditanya iya nantilah ikutin aja nanti ngalir aja gitu. deh Iya, gitu kan. ngalir aja. Itu nggak banget, pasti kalau cewek lihat cowok ada yang seperti itu pasti akan tinggalin aja. Iya, nyari yang lebih prospeknya Iya. lebih cerah gitu ya kan. Nggak cuma kerjaan ya, cari cowok juga harus yang prospek gitu kan. Yang berprospek, benar Kak. Oke. Ah, Selain itu Selain- ya harus selain bisa punya menghargai. tujuan, iya. Harus bisa menghargai, bisa menghormati satu sama lain ya. Karena wanita juga perlu dihargai, perlu dihormati, nggak dibikin seenaknya, ibaratnya semena-mena kayak gitu ya Kak. Jadi kita harus dihargai dan dihormatin seperti Betul. layaknya Kayak menghormati orang tua ya. orang tua, benar. Menghormati ibu ya. Jadi posisinya kayak kamu menghormati wanita itu seakan-akan kamu menghormati ibumu. Karena ibumu juga wanita. Iya. Ya masa iya, cewek itu kan disia-siain. Kalau kamu lihat katakanlah ada orang, entah itu ayah kamu sendiri tidak menghargai ibumu, kira-kira kamu perasaanmu seperti apa? Pasti nggak enak Iya, gitu kan, nggak enak kan. Nah, kalau kamu merasa seperti itu nggak enak ya, perlakukanlah hal yang sama kepada istrimu. Iya. Ya, pada wanita lah ya, setidaknya pada wanita secara umum. Jadi dihargai dan dihormati. Jangan kamu maunya dihargai, Tapi nggak mau menghargai. nggak mau menghargai orang. Itu kan egois. Iya. Kalau ada seperti itu ya sudah pasti lah. Kalau kamu pasti nggak mau kan Iya, punya nggak mau lah Kak. Kayak gitu. Kita udah ini tapi
dianya nggak bikin bisa. seenaknya kayak gitu. Ya selain bisa menghargai dan menghormati pasangannya, juga cowok itu harus bisa mengontrol emosi dan egonya, karena banyak tuh Kak cowok di luar sana tuh yang kalau misal marah dia over kontrol gitu, Ya, jadi kayak semarah-marahnya gitu iya, ya. kayak main tangan. Parah tuh. Itu udah langsung mempengaruhi banget buat kalian para Dipilih atau cowok, enggak ya? iya, buat dipilih cewek kayak gitu Kak. Ya sih, saya sih setuju juga. Jadi memang kalau cowok semarah-marahnya jangan sampai lah main tangan. Lebih baik kalian menghindar aja. Kalau kalian susah untuk ngontrol emosi, jangan sampai kalian tunjukin over kontrolnya itu kan. Iya, benar. Emosi yang berlebihan itu di depan pasangan. Jadi itu lebih buruk lah. Apalagi itu belum pasangan yang real ya, masih Iya, masih gebetan, masih Aduh, tarafnya PDKT, PDKT yang itu. udah seperti itu Sudah berarti seperti itu. mencerminkan kepribadian yang Kepribadiannya. sebenarnya seperti itu. Cewek juga butuh apa namanya, rasa aman ya. Jadi kalau dia ngelihat si cowok ini kok kayaknya temperamen, kayaknya emosional, dia ngerasa nggak nyaman. Benar Kak. Ya kayak gitu ya. Rasa ketakutan sendiri ntar Oke. kalau kena. Kalau kena hantaman itu. Oke, selain itu sih selain bisa ngontrol emosi, kalau aku bisa nambahin adalah bisa memimpin. Berkali-kali aku sampaikan di channel Psikologi Cinta ini bahwa pria itu harus bisa mimpin, cowok itu harus bisa mimpin pasangannya, yaitu si wanita ini. Kalau cowok nggak bisa mimpin, ya mau dikemanain nih rumah tangganya, mau dikemanain ininya. Karena pada dasarnya cewek itu suka dipimpin, suka diarahin kan? Iya Ya benar, kan? suka dibimbing seperti itu. Kalau kamu sendiri suka dibiarin, maksudnya cowok itu yang kayak kamu pengen apa sih? Katakan kayak makan aja, contoh kecil. Kamu makan di mana? Mau makan apa gitu kan? Masa ditanya seperti itu? Kan lebih enak Dia nentuin tempatnya. Iya, Tinggal kamu ikut gitu kan? Iya. Terus udah pokoknya semuanya udah di prepare lah. Bisa Benar. bikin Dan itu contoh kecil. adalah tugas dari seorang pemimpin. Itu contoh kecil aja sih sebenarnya, tapi yang lain-lain kan banyak untuk bisa mimpin dalam hubungan itu kan. Contoh katakanlah ya ini mau dipimpin, katakanlah si wanita ini ada kesalahan, Iya. dengan kan bisa diarahin, Iya. dibimbing gitu kan, dikasih tahu ini kesalahannya sini lo, ini lo. Tapi kalau si pria ini nggak bisa mimpin, hanya bisa kayak ngarep banget sama si cewek Iya. ini, dan apapun yang dilakukan cewek itu seakan-akan benar, Benar, meskipun iya, itu nggak salah, boleh ya juga. nggak boleh. Jadi harus diarahin dan dipimpin ya Kak? Iya, harus berani bersuara ya. Kalau memang salah ya katakan salah. Iya. Dan kalau cewek lihat seperti itu, ngerasanya si cowok ini kayak otoriter gak sih kalau ada cowok yang seperti itu? Atau tergantung gimana situasinya? Tergantung situasinya sih Kak. Nggak semua dia misal punya Kayak kayak ngarahin. Iya, ngarahin itu bukan termasuk otoriter, kecuali kalau misal kita emang nggak Maksa. tahu, memaksakan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu baru yang namanya otoriter. Kalau- Beda ya, beda situasi beda ya. konteks ya Kak. Tapi kalau masih arahannya, oh, ini lebih baik kamu seperti ini sih di dalam kayak sikap berkehidupan bersosial, jadi dan lain sebagainya lah ya. Tapi ya katakanlah si cewek nggak suka dan dia berargumen dan katakanlah apa yang disampaikan itu masuk akal, ya it's okay sih, masih bisa kita didiskusiin Jadi bareng diskusi, lah. ya, Gitu. benar, Kak. Jadi biar menemukan titik tengahnya. Ya, pas. Oke, itu aja sih. Ada 6 hal tadi yang bisa jadi kriteria patokan nanti kalau kamu pilih cowok tuh kurang lebih seperti ini. Kalau kamu sebagai cowok, setidaknya kamu bisa lihat itu sudah ada pada diri gua apa enggak sih, gitu kan, sehingga nanti Saling introspeksi diri, apakah kamu bisa memantaskan dirimu atau tidak, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.